Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai al-mahmudu bi kulli lisan, bahwa Allah itu terpuji di seluruh bahasa. Maka ketika sebuah bahasa mengandung arti buruk, maka tidak boleh disematkan pada diri Allah, karena Allah itu terpuji. Sebaliknya, ketika satu ungkapan dalam sebuah bahasa Indonesia misalnya, bahasa Jawa misalnya, bahasa Sunda misalnya, bolehkah dipakai untuk menyanjung memuji Allah? Tentu boleh. Tentu boleh untuk hal-hal yang di luar ibadah maktoh. Ya Allah, karena Engkau satu-satunya yang bisa memutuskan, maka putuskan sesuai dengan keadilan Engkau ya Allah. Kalimat seperti ini tentu tidak ada di ayat, tidak ada di hadis. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bolehkah? Boleh. Itu bukan bahasa Arab kan? Bukan bahasa Rasulullah SAW. Boleh kita ucapkan? Boleh. Karena segala sesuatu tergantung Engkau ya Allah, maka kehendakilah aku dengan kehendak yang baik ya Allah. Karena Engkau satu-satunya yang bisa menahan hujan ya Allah, tahanlah sebentar ya Allah sampai kami selesai hajat kami misalnya. Kalimat-kalimat seperti ini tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tentu bahasa Arab, bukan bahasa seperti tadi. Bolehkah kita ucapkan? Boleh. Ya. Nah, adapun yang ibadah mahdhah tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai la ilaha illallah. Lalu kita berdoa, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna, berikanlah kepada Rasulullah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, dan seterusnya. Doa setelah azan adalah ibadah mahdhah. Bolehkah kita ganti dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa? Tidak boleh. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab saja kalau beda dengan yang Nabi contohkan tidak boleh. Masih ingat siapa? Al-Barra bin Azib. Diajari oleh Nabi doa menjelang tidur. Yang di dalam doa ini yang panjang ya, bukan yang Bismika Amut. Ini yang panjang. Yang di dalamnya ada kalimat amantu binabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan nabi yang telah engkau utus. Oleh Al-Barra bin Azib, nabi diganti dengan rasul. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan beliau nabi juga, rasul juga, nabi juga. Beda dengan siapa misalnya? Yusa bin Nun. Yusa bin Nun nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Bukan. Gitu ya. Beliau nabi juga, rasul juga, sebagaimana Musa, Isa, Ibrahim, Nuh,
Nabi juga, Rasul juga. Karena Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul, kan gitu. Nabi diutus oleh Allah untuk umat yang durhaka. Rasul lebih durhaka lagi, diutus untuk umat yang lebih durhaka lagi. Lihat umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Kalau beliau disebut sebagai Nabi, bagus. Kalau beliau disebut sebagai Rasul, tentu lebih bagus. Ya. Maka amantu binabiyyika alladhi arsalta diganti oleh Al-Barra' bin Azib dengan yang lebih bagus. Amantu bi rasulika alladhi arsalta. Aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utus. Bukan aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus. Mendengar ini, Nabi nggak terima, Nabi marah. Nabi mengatakan, jangan engkau rubah yang dariku. Kenapa? Karena ini ibadah mahdoh. Doa sebelum tidur, ucapan-ucapan zikir menjelang tidur, bangun tidur, masuk masjid, keluar masjid, mendengar azan, masuk WC, keluar WC, ini mahdoh. Bolehkah diganti? Tidak boleh. Harus persis seperti yang Nabi contohkan. Doa ibadah. Adapun doa masalah boleh. Doa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti berdoa minta supaya anaknya lulus ujian, supaya anaknya selamat perjalanannya sampai tujuan. Ini tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh. Karena itu doa masalah, bukan doa ibadah. Ya. Al-ma'budu fi kulli zaman. Dia selalu disembah di setiap masa. Tidak ada masa di mana tidak ada yang menyembah dia. Ya. Tentu diperkecualikan. Ya. Saat di mana seluruh apa yang pernah hidup di jagat raya alam semesta ini mati semua. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Nah, segala, ini kata Syekh Utsaimin ya, mengikuti ucapan para ulama, segala ketentuan itu pasti ada perkecualian. Ya. Semua manusia rugi. Ada perkecualian apa tidak? Ada, jelas. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu perkecualian. Ya. Segala sesuatu akan binasa. Adakah perkecualian? Ada. Maka ucapan al-ma'budu fi kulli zaman, dia selalu disembah di setiap masa. Adakah perkecualian? Ada. Tadi di saat tidak ada yang hidup lagi, siapa yang menyembah? Tapi perkecualian ini juga ada bantahan. Kan ada arsy, kan ada surga, ada neraka. Betul, seluruh malaikat mati semua, termasuk Jibril, Mikail. Seluruh manusia mati semua, seluruh jin mati semua. Pepohonan, rumput, langit, bumi hancur semua. Kan masih ada arsy, kan masih ada surga neraka, ada perkecualian. Ya. Kan mereka menyembah Allah. Tidak ada makhluk, tidak ada benda yang tidak taat kepada Allah. Ya. Kalau toh tidak taat, berarti
itu perkecualian. Artinya perintah Allah juga, gitu. Ketika api itu panas, api itu sedang apa? Ketika es itu dingin, dia sedang apa? Sedang taat kepada Allah, gitu ya. Ketika gunung itu meletus, mengeluarkan lahar panas, sedang apa gunung itu? Sedang taat kepada Allah. Ketika bumi itu gempa, kemudian terjadi tsunami, sedang apa itu? Sedang taat kepada Allah. Semuanya dalam rangka taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Walaupun manusia tidak menyukai, manusia tentu tidak menyukai gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, dan seterusnya. Tapi mereka dalam rangka taat kepada Allah. Maka tidak mungkin ada es tidak dingin misalnya, ada air, dia jalannya ke atas bukannya ke bawah, berarti dia tidak taat kepada Allah. Kalau toh ada, itu perkecualian dan itu kehendak Allah. Apa misal? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah. Ini kan perintah Allah. Allah bocorkan itu, perintah itu. Maka tidak boleh kita mengatakan Nabi Ibrahim sakti. Nabi Ibrahim bisa membuat api menjadi dingin. Tidak boleh, ini syirik. Ya. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau akhirnya api tersebut menjadi dingin. Taunya beliau ya sebentar lagi akan dibakar, akan hangus, akan mati. Allah yang menghendaki. Maka ada pembocoran rahasia itu, bahwa Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah. Ketika tidak ada perintah ini, ya tentu api sampai hari kiamat akan terus panas. Ya, batu sampai hari kiamat akan terus menyala. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika terjadi sesuatu, istilahnya khawarikul adat, ya, hal-hal yang istimewa, hal-hal yang di luar nalar logika, itu ada perintah khusus dari Allah. Ya. Bukan berarti dia melanggar ketentuan, bukan berarti dia tidak taat kepada Allah, tapi itu perintah Allah. Disinilah batilnya para tukang sihir. Semakin yakin kita bahwa tukang sihir itu berada dalam kebatilan. Kenapa? Karena menurut mereka, para dukun, paranormal, tukang sihir bisa merubah api menjadi dingin, bisa merubah batu menjadi lembek misalnya, bisa menjadikan seseorang bisa terbang dan seterusnya. Jelas ini sebuah kebatilan. Kenapa? Karena itu bukan perintah Allah. Ya. Penipuan, menipu mata para penontonnya. Oleh karena itu, ketika ular besar yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa memakan ular kecil tukang sihir itu, tukang sihir langsung pada sujud beriman. Lihat, karena tukang sihir sadar ini bukan sihir kalau begini, ini bukan membohongi mata. Yang membohongi mata itu ya kami para tukang sihir, kan itu tambang-tambang, tali-tali. Cuman bagi para penonton terlihat seperti ular-ular kecil. Ya kalau diambil ya bukan ular. Ya, beda dengan yang dari tongkatnya Nabi Musa, betul-betul orang menelan kok. Menelan tambang-tambang yang seperti ular itu. Disinilah para tukang sihir sadar, ini bukan sihir. Maka mereka beriman. Fir'aun tidak. Ya. Maka pembohongan saja. Sihir itu bohong saja.
menghayalkan sesuatu. Ya. Jangankan kita, Rasulullah pun pernah kan, sebelum turun An-Nas dan Al-Falaq, beliau pernah kan tersihir oleh Labid bin Al-Aqsa, seolah beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Ya seolah saja. Artinya kita tidak perlu terlalu takut dengan sihir, santet, teluh, segala macam, nanti bisa mati, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kalau betul santet itu bisa mematikan, kenapa nggak dari dulu? Kenapa sampai 350 tahun dijajah orang kafir Belanda? Kenapa nggak disantet-santetin itu Belanda itu? Kalau betul ya, ini menunjukkan bahwa itu tidak benar. Paling bisa 1, 2, dan lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Ya, lemah. Kekuatan jin itu lemah. Jauh lebih kuat kekuatan manusia. Manusia sekali bom bisa berapa puluh, bisa berapa ratus ribu yang mati. Jin nggak bisa seperti itu. Ya. Maka minta tolong kepada jin, khodam, ini bodoh. Bodoh sekali. Kenapa? Karena minta tolong kepada sesuatu yang lemah. Secara logika, akal, kekuatan lebih kuat manusia daripada jin. Manusia diberi akal oleh Allah, yang dengan akal itu sekali melemparkan senjata bisa ribuan orang mati. Ini dari akal yang Allah anugerahkan kepada manusia. Jin tidak, hewan tidak. Ay al-mustahiqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan. Daim, selama-lamanya. Tidak ada masa, tidak ada tempat di mana tidak ada yang menyembah Allah. Muncul pertanyaan, bagaimana menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW, saat-saat beliau remaja, bukankah tidak ada yang menyembah Allah dengan cara yang benar? Maksudnya, kalau dengan cara yang salah banyak. Abu Jahal, Abu Lahab juga menyembah Allah. Entah berapa ribu, berapa ratus ribu orang Mekah menyembah Allah bersama Abu Jahal, Abu Lahab, tapi caranya salah. Yang saya maksud caranya benar. Ya. Bukankah tidak ada? Nah, kalau itu barangkali masih ada perkecualian Waraqah bin Naufal lah ya, atau bapaknya Said bin Zaid, Zaid bin Amr bin Nufail. Ada yang lebih dahsyat, yaitu ketika beberapa saat, beberapa tahun sebelum hari kiamat. La yuqalu fil ardi Allah 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 Allah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang menyebut lafaz Allah, boro-boro menyembah Allah. Ya. Tok dikatakan di sini daiman wa abadan, selama-lamanya Allah itu pasti selalu disembah. Apakah ini perkecualian? Tidak. Perkecualian yang tadi. Ini bukan perkecualian. Nah, bukankah tidak ada manusia yang menyembah Allah? Bahkan menyebut lafaz Allah saja sudah tidak ada. Boro-boro menyembah, sholat, ruku, sujud, menyebut lafaz Allah saja sudah tidak ada. Bukankah ini perkecualian? Tidak. Kenapa? Karena ada malaikat. Ada malaikat. Ya. Kalau jin sepertinya lebih buruk dari manusia, ya kan? Walaupun tidak ada keterangan la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah, yang dimaksudkan manusia. Walaupun tidak ada keterangan, jin lebih-lebih lagi. Ya.
Karena secara umum jin itu lebih baik dari manusia apa lebih buruk? Secara umum jin itu lebih buruk dari manusia apa lebih baik? Lebih buruk. Manusia lebih baik. Mana dalil? Di antara sekian juta, sekian miliar jin, ada yang menjadi nabi, rasul, apa tidak? Ada yang jadi nabi, rasul? Tidak ada. Tidak ada satupun jin yang menjadi nabi atau rasul. Seluruh nabi atau rasul adalah manusia. Gak ada yang jin satupun. Gitu. Loh, lalu jin-jin yang taat kepada Allah, menyembah Allah, mengikuti siapa? Jawabnya, mengikuti Nabi Ibrahim kalau di zaman Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Musa kalau di zaman Nabi Musa, mengikuti syariat Nabi Isa kalau jin tersebut hidup sezaman dengan Nabi Isa, mengikuti syariat Islam Nabi Muhammad SAW ketika jin-jin tersebut sezaman dengan beliau atau sekarang ini sampai hari kiamat. Tidak ada satupun jin yang menjadi nabi, yang menjadi rasul. Ya. Dan jin, dan kita semua tidak melihat jin, adapun jin melihat apa tidak? Melihat. Huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnakum. Iblis dan bala tentaranya, maksudnya jin, melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, walaupun satupun manusia tidak ada yang menyembah Allah, maka tetap dikatakan al-ma'budu fi kulli zaman, bahwa Allah selalu disembah di setiap waktu, kapanpun. Bagaimana manusia tidak ada satupun yang beriman? Nah, jawabnya tadi, ada malaikat. Ada malaikat. Ya. Yang perkecualian sekali lagi, ketika seluruh malaikat juga mati. Siapa yang menyembah Allah? Masih ada jawaban tadi, ada arsy, ada surga, ada neraka, kan ada perkecualian ya, yang tidak dibinasakan oleh Allah. Wala yazalu khalquhu ya'budunahu subhanahu wa ta'ala ila an taquma as-sa'ah. Ini diperjelas lagi, bahwa seluruh makhluk Allah pasti menyembah Allah sampai datangnya hari kiamat. Berarti kalau hari kiamat ya perkecualian. Siapa yang mau menyembah? Jibril mati, Mikail mati, seluruh manusia, jin mati, siapa yang menyembah? Jawabannya tadi. Termasuk ketika Ibrahim berkata kepada istrinya Sarah, detik-detik menjelang beliau berdua bertemu dengan raja yang sangat zalim itu, Nabi Ibrahim mengatakan, di muka bumi hari ini tidak ada yang beriman kecuali aku dan engkau. Ini luar biasa ya. Luar biasa cepatnya kekufuran itu. Luar biasa ya. Kan belum ribuan tahun ya, baru ya dari Nabi Nuh saja ya kan. Ini menunjukkan bahwa keburukan itu cepat, sangat cepat sekali. Berbeda dengan kebaikan. Untuk menyebarkan kebaikan itu harus sabar, pelan-pelan. Adapun keburukan cepat, sangat cepat sekali. Ada satu saja yang minum khamr di kampung itu, tadinya nggak ada, ini satu saja, maka nggak lama jadi 2, nggak lama jadi 4, nggak lama jadi 7, nggak lama jadi 10, belasan, puluhan. Apa? Karena itu keburukan. Okay. Kita saksikan hari ini ya, kita bandingkan dengan
20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Rasanya keburukan itu cepat sekali menular. Maka jangan dikasih celah. Ketika kita mendapatkan keburukan, jangan dikasih celah. Jangan pernah mengatakan nggak apa-apa sekali-kali. Selama ini rajin sholat, rajin puasa, baca Al-Quran, ya ini mah kecil. Cuman berduaan doang, ngobrol doang di warung. Jangan meremehkan bahwa kita pasti pernah berbuat maksiat. Kita manusia bukan malaikat, betul, tapi jangan kemudian diremehkan. Ya wajar, kita kan manusia. Maksiat seperti ini ya wajar, namanya manusia. Jangan diremehkan. Maka nasihat Nabi ketika kita melihat sekelebat selendang seorang wanita, buru-buru ghaddul basar, tundukkan pandangan. Baru sekedar pandangan. Jangan kemudian diteruskan. Ingat, setan punya apa? Setan punya langkah. Khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan itu punya langkah, selangkah. Setan tidak bodoh, iblis lihai. Tidak mungkin iblis membisikkan di hati para ulama, para santri yang sibuk ngaji, sibuk ilmu, selalu berjamaah tepat waktu, sholat 5 waktu. Tiba-tiba iblis membisikkan, ayo sekali-kali berzina. Nggak mungkin. Bodoh kalau begitu iblis. Tapi ada langkah, selangkah. Diawali dari tipuan. Lihat tuh tetanggamu cantik-cantik tapi nggak pakai jilbab, coba deketin. Biar dia mau pakai jilbab, kan dakwah juga. Diawali dari situ. Lalu ngobrol berdua. Iblis terus menipu, cari tempat yang enak buat ngobrol berdua. Terus pelan-pelan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Padahal ketika dia biarkan tetangganya itu nggak pakai jilbab, dia akan ditanya oleh Allah apa tidak? Kenapa engkau biarkan tetanggamu nggak pakai jilbab? Ada pertanyaan seperti itu di alam kubur, di akhirat? Ada? Tidak ada. Yang ditanya siapa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga. Kalau anak istri, iya. Tetangga tidak. Itulah tipuan iblis. Diawali dengan sesuatu yang hak, berdakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Terus pelan-pelan iblis menipu. Terjadilah apa yang terjadi, dan itu bukan 1-2. Ada kisah, sepertinya belum lama kisah ini ya. Alhamdulillah saya tidak tahu ya, orangnya dan pesantrennya. Dia juara 1 dan juara 2. Mungkin 30 juz. Ya. Ini umum kalau tidak salah. Yang laki-laki juara 1, yang perempuan juara 2, atau kebalik. Saya tidak ingat. Terus ada komunikasi, tukar menukar, bagaimana cara menghafal dan seterusnya, sering chattingan dan seterusnya. Antum tahu berakhir di mana? Berakhir dengan perzinahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diawali dari situ. Inilah iblis, inilah syaitan. Punya khutuwat, punya langkah-langkah. Selangkah demi selangkah terus sampai kepada zina, sampai kepada khamar,
sampai kepada judi, sampai kepada korupsi, bahkan bisa sampai kepada syirik, sampai kepada bid'ah. Iblis laknatullah alaihi. Fala yakhlu zamanun min wujudi ibadin lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zaman di mana di zaman itu tidak ada hamba Allah. Tentu kita wajib meyakini bahwa malaikat, manusia kita sudah tahu. Ada beberapa zaman, beberapa waktu bahwa seluruh manusia tidak ada yang menyembah Allah. Maka ucapan beliau tentu yang dimaksud malaikat. Fala yakhlu zamanun min wujudi ibadin lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu, tidak ada masa di mana tidak ada yang menyembah Allah. Ya'budunahu wa yuwahhidunahu ila an taquma as-sa'ah. Di mana para hamba itu selalu menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Ingat, menyembah, apalagi sekarang-sekarang ini ada baiknya dan harus kita terangkan bahwa menyembah yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah. Sebab kalau tidak mentauhidkan Allah, Abu Jahal, Abu Lahab juga menyembah Allah, orang-orang musyrik juga menyembah Allah. Bahkan Allah mengabadikan perbuatan Abu Jahal, Abu Lahab yang mencintai Allah. Al-Quran mengakui bahwa Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah. Tetapi di samping mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai berhala-berhala itu. Yuhibbunahum kahubbillah. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu mencintai berhala-berhala tersebut sama seperti mereka mencintai Allah. Dengan demikian Al-Quran mengakui bahwa Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah. Apakah kemudian Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid? Tidak. Menyembah Allah? Iya. Bertauhid? Tidak. Ya. Menyembah Allah dengan cara yang salah tentunya. Maka dikatakan ya'budunahu ay yuwahidunahu, mentauhidkan Allah, menyembah Allah satu-satunya, membesarkan Allah satu-satunya, memberikan persembahan kepada Allah satu-satunya. Dan hari ini berapa banyak saudara-saudara kita yang memberikan persembahan kepada Allah, tapi juga memberikan persembahan kepada selain Allah. Tanggal 10 Dzulhijjah menyembelih kambing, sapi. Untuk siapa? Untuk Allah. 10 Dzulhijjah. 1 Muharram, 1 Surah, lain lagi. Menyembelih lagi, tapi bukan untuk Allah. Menyembelih di pantai selatan misalnya, di pinggir kali besar misalnya, di bawah pohon besar misalnya. Nah ini kan, mestinya dia menyembelih tauhid. Ya. Senang, bahagia, gembira mengunjungi Masjidil Haram, Ka'bah, tanah haram, bagus. Bagus. Apakah dia bertauhid? Belum tentu. Kalau dia juga senang, bahagia, berharap ketika mengunjungi kuburan-kuburan tertentu, ini dia. Ya, ada perasaan yang sama. Ketika mengunjungi Baitullah, ada rasa berharap, ingin keberkahan. Lalu dia mengunjungi kuburan-kuburan keramat, ada rasa yang sama, ingin kebaikan, ingin keberkahan dari kuburan itu. Padahal mungkinkah sebuah kuburan mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan? Sebuah kuburan mungkinkah? Kalau mungkin, mestinya kuburan para nabi, para rasul ditampakkan oleh Allah,
Kan begitu. Kalau kuburan para wali, kuburan orang-orang saleh mendatangkan berkah, tentu lebih berkah lagi kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nah, mestinya Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin, kuburan Nabi Ibrahim di sini, carilah berkah di situ. Misalnya di Mesir misalnya ya, bagi kaum muslimin Mesir, kuburan Nabi Ibrahim di sini. Bagi orang Syam, sekarang Palestina, kuburan Nabi Musa di sini. Kuburan Nabi Ilyas, kuburan Nabi Yahya, Zakaria di sini. Mestinya tidak ada keterangan satupun. Berarti Allah menutup keberkahan dong. Karena Allah tidak tampakkan kuburan para nabi, para rasul. Katanya kuburan para nabi, para rasul mendatangkan berkah. Taulah kita dari sini jawabannya bahwa tidak ada keberkahan dari kuburan. Itu kuburan para nabi, para rasul. Apalagi sekedar wali, sekedar orang saleh. Adakah kebaikan, keberkahan dalam kuburan itu? Tidak ada. Lihat saudara-saudara kita, begitu semangatnya mengeluarkan biaya berhari-hari sampai nginep-nginep di bus untuk mendatangi kuburan-kuburan tertentu. Padahal kuburan-kuburan itu sama, yang membedakan cuma satu, apa? Kuburan kaum muslimin apa kaum kafirin, itu saja. Seorang muslim harus dikubur di kuburan kaum muslimin. Orang kafir tidak boleh dikubur di kuburan kaum kafirin. Itu saja. Selebihnya sama. Ya. Karena inti ziarah kubur adalah litudzakkirul maut, agar kita ingat mati. Kalau tujuannya cuma ingat mati, ngapain mesti jauh-jauh? Misalnya di belakang rumah kita 50 meter, 60 meter ada kuburan, di situ kita bisa ingat mati. Dengan melihat kuburan, ini teman saya, ini ayah saya, ini ibu saya. Dengan demikian kita ingat mati. Ngapain jauh-jauh? Ya. Dan lebih jelas lagi kuburan Nabi Muhammad SAW. Seandainya kuburan Nabi Muhammad SAW mengandung berkah, mendatangkan berkah, ada kebaikan tertentu kita mengunjungi kuburan Nabi, maka Allah hanya memberikan kebaikan tersebut cuman kepada Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, ibunya Aisyah, ya mungkin 6-7 orang yang diberi kebaikan itu. Karena hanya mereka yang bisa mengunjungi kuburan Nabi SAW. Umar nggak bisa, Utsman nggak bisa, Ali nggak bisa, umumnya para sahabat yang ribuan itu nggak bisa mengunjungi kuburan Nabi SAW. Karena kuburan Nabi berada di kamarnya Aisyah. Tentu yang bisa masuk kamarnya Aisyah cuman Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, ibunya Aisyah dan seterusnya. Ya, mana mungkin Allah menutupi keberkahan. Ya. Di kuburnya Nabi di kamar Aisyah adalah bagian dari rencana Allah, kehendak Allah, sesuai dengan aturan Allah yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa seluruh para nabi, para rasul harus dikubur di tempat di mana dia meninggal. Karena beliau meninggalnya di kamar Aisyah, ya harus di kamar Aisyah itu beliau dikuburkan. Tentu tidak bisa dikunjungi oleh siapapun kecuali kerabat Aisyah radhiyallahu anha. Wa kadzalika fi kulli makan. Begitu juga di setiap tempat. Ini pun lebih jelas lagi, nggak mungkin manusia. Nggak mungkin manusia. Ya. Pasti ada tempat di mana manusia di tempat itu
tidak ada satupun yang menyembah Allah. Mungkinkah? Mungkin. Ya, dulu, sekarang, 100 tahun lagi, pasti ada tempat di mana di tempat itu nggak ada satupun yang menyembah Allah. Mungkin di kutub Antartika sana, di negara-negara kufar, di beberapa tempat, distrik, ya. Maka sekali lagi, malaikat kan di situ pasti ada malaikat. Nggak mungkin ada tempat di mana tidak ada malaikat, ya kan? Ya. Satu titik hujan turun bersama, satu titik kan hujan kan berupa titik-titik kan, tidak ngucur kayak pancuran kan. Hujan itu kan berupa titik-titik hujan. Nah, satu titik air hujan itu turun bersama satu malaikat. Bumi yang ada hujan, ya berarti pasti ada malaikat di situ. Adakah malaikat yang tidak menyembah Allah? Enggak ada. Seluruh malaikat menyembah Allah. Ya. Maka tidak salah beliau mengatakan, wa kadzalika fi kulli maqam. Seluruh tempat yang ada dimanapun pasti di situ Allah disembah, ada yang menyembah Allah. Sekali lagi, malaikat. Atau benda mati menurut kita, sebagaimana ayat yang kemarin kita bacakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada satupun yang tidak bertasbih memuji Allah. Mau air, batu, api, tanah, dan seterusnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak faham dengan tasbih mereka. Ya. Mereka menyembah Allah, mereka mensucikan Allah, bertasbih, tapi kita tidak tahu cara tasbihnya seperti apa. Yang kita tahu subhanallah, yang kita tahu tahmid alhamdulillah, sedangkan batu tidak mengeluarkan suara kan, kayu, tanah tidak mengeluarkan suara kan, tapi mereka bertasbih, tapi kita tidak faham, tidak tahu bagaimana cara tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض. Ini dia. Karena Allah Subhanahu wa taala disembah di mana? Di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Disinilah firman Allah dalam surah Az-Zukhruf, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang di langit itu ilah dan di bumi itu ilah. Jangan salah faham dengan ayat ini, berarti ada dua ilah, ada dua sembahan, ada dua Tuhan, satu di langit, satu di bumi. Tentu tidak. Maksudnya disembah di langit dan disembah di bumi. Adapun Tuhannya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin, berada di atas langit. Tentang Allah berada di atas langit, bersemayam jauh di atas arsy, ini sesuatu yang tidak ada pembahasan bagi para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatul arba'ah. Nggak ada pembahasan. Artinya diimani apa adanya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, sebagaimana 7 ayat dalam Al-Quran, puluhan sabda Nabi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Tidak ada pembahasan. Mulai ada pembahasan itu setelah ada kaum muslimin yang menyimpang pemahamannya dari pemahaman Rasul dan para sahabat. Maka di zaman Rasul dan para sahabat tidak ada pembahasan ini. Jangankan pembahasan, pertanyaan saja tidak ada. Jadi para sahabat
begitu mendengar Nabi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia mendengarkan dan meyakini apa adanya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Arsy Allah berada di atas kursi, kursi Allah berada di atas langit ketujuh, di bawahnya ada langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 bumi. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Begitu pula ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Ini semua disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang bertanya. Padahal memancing pertanyaan apa tidak? Jelas memancing pertanyaan. Ambil contoh misalnya Allah bersemayam di atas arsy, sementara Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat, wajahnya sedang berhadap-hadapan dengan wajah Allah. Ini sabda Nabi SAW. Ini memancing pertanyaan apa tidak? Jelas. Tapi para sahabat tidak terpancing. Para sahabat dijaga oleh Allah. Nggak ada yang nanya, ya Rasul, bukankah wajah Allah di atas sana, bersemayam di atas arsy bersama zat Allah? Kan nggak bisa antara zat Allah dengan wajah Allah. Sementara kita semua sholat kan di permukaan bumi, berarti wajah Allah berada di permukaan bumi. Nggak ada yang nanya seperti itu. Apa kita katakan para sahabat bodoh? Atau mengatakan di Ka'bah itu sholat kan ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur, ke utara, ke selatan. Lalu wajah Allah gimana tuh kalau berhadapan? Ya, gak ada satupun sahabat yang bertanya seperti itu. Apa kita katakan para sahabat itu orang-orang bodoh? Logikanya nggak jalan, pikirannya nggak main, nggak seperti profesor doktor hari ini yang mempermasalahkan masalah ini. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti Allah sibuk naik turun. Kenapa? Karena hampir di semua tempat pasti ada sepertiga malam seperti sekarang ini. Adakah sekarang ini satu negeri, satu tempat yang sedang sepertiga malam? Tentu ada. Berarti Allah sedang turun di sana. Nanti sebentar lagi turun di sana dan seterusnya. Ini profesor doktor hari ini dan orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Jawariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah seolah lebih pintar dari para sahabat. Akalnya lebih hidup, logikanya lebih main. Para sahabat diam. Terus kita katakan orang-orang yang menemani Nabi mendapatkan wahyu, murid langsung Nabi, sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, makan bareng Nabi, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak dijaga. Sementara Allah telah menjamin mereka, menjamin ridha, menjamin ampun, menjamin surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannat. Tapi ternyata mereka orang-orang bodoh. Ya, mustahil. Justru mereka pintar. Justru dengan para sahabat tidak bertanya tentang wajah Allah, tangan Allah, justru pintar. Kenapa? Karena yang dibicarakan adalah Allah. Kalau yang dibicarakan itu si A, si B, si C mungkin. Kalau yang dibicarakan itu, yang dibahas itu Nabi Musa, Nabi Nuh, ya mungkin. Tak ada pertanyaan. Ini yang dibicarakan Allah, zat yang maha gaib yang tidak bisa dinalar sama sekali. Maka nggak ada pertanyaan. Maka sikap para sahabat adalah apa kata Rasulullah tentang Allah sudah diimani apa adanya, sami'na wa ata'na. Begitu. Nggak ada pertanyaan. Kalau yang dibahas selain Allah ada pertanyaan, misalnya khamar dan judi. Bahkan belum turun wahyu, para sahabat sudah nanya, ya Rasul, sebetulnya bagaimana hukum khamar dan judi? Walaupun belum haram, belum ada ayat yang mengharamkan. Mereka duduk bersama, mereka bercanda,
mereka saling baik. Begitu minum khamar langsung saling caci maki, bahkan tidak jarang sampai berkelahi. Ya, sebetulnya hukum khamar itu gimana sih ya Rasul? Turun jawaban. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan seterusnya. Ya, begitu pula tentang hilal, tentang bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah, Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang hilal. Begitu pula tentang darah haid. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang haid, jawablah bahwa itu adha, yang dimaksud najis. Kemudian tentang bulan haram, apa iya kalau di bulan haram diserang tetap tidak boleh membalas? Yas'alunaka an syahril haram, dan begitu seterusnya. Ada 12 apa 13 pertanyaan para sahabat kepada Nabi yang kemudian dijawab oleh ayat. Tapi tidak ada satupun sahabat yang bertanya yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an istiwa'illah, yas'alunaka an nuzulillah, yas'alunaka an yadillah. Tidak ada. Mereka bertanya kepada engkau bagaimana Allah bersemayam di atas aras, bagaimana tangan Allah itu, bagaimana hakikat wajah Allah, turunnya Allah. Enggak ada satupun. Ya, justru karena para sahabat pintar, cerdas, mendapat hidayah bahwa Allah tidak boleh dibahas, karena betul-betul maha gaib. Kuburan, apa yang ada di dalam kuburan gaib. Lebih gaib lagi apa yang ada di akhirat nanti setelah kebangkitan. Lebih gaib lagi apa yang ada di surga dan neraka. Lebih gaib lagi Allah Rabbul Alamin. Ini yang paling gaib bagi kita. Maka untuk mengetahui siapa Allah, sifat-sifat Allah, tidak bisa pakai akal, ya, kecuali akal yang sangat minim, yang akal doruri. Apa? Tidak mungkin Allah mati, tidak mungkin Tuhan kok lupa, tidak mungkin Tuhan lemah. Ini orang-orang bodoh juga tahu. Tidak mungkin Allah bodoh, tidak mungkin Allah buta, tidak mungkin Allah tuli. Ini akal daruri. Orang awam juga tahu, masuk Tuhan buta, masuk Tuhan tuli, masuk Tuhan tidur, masuk Tuhan lupa. Gitu. Adapun Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya. Gak mungkin ada yang tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah sendiri lewat lisan Nabi tentunya. Ya. Yang tidak memakai Al-Quran dan Sunnah, siapa yang tahu kalau wajah Allah itu dihadapkan ke wajah orang yang sedang sholat? Kalau hati manusia itu dibolak-balikkan oleh Allah dengan dua jarinya, siapa yang tahu? Kalau bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka batillah ucapan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini ucapan orang-orang Mu'tazilah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana bisa mengenal Tuhannya lewat dirinya? Tentu kita semua tahu diri kita seperti apa. Apakah dengan demikian otomatis kita tahu seperti apa Allah Tuhan kita? Ya nggak bisa. Mengetahui sifat Allah hanya dengan satu cara. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ada keterangan bagus dari Syekh Utsaimin begini. Ini untuk menuntun orang-orang yang salah faham tentang sifat Allah. Beliau mengatakan, untuk mengetahui sesuatu, sebuah benda, sebuah mobil, sebuah motor,
sebuah benda, itu caranya bagaimana? Pertama, lihat langsung, ya kan? Untuk mengetahui sebuah mobil, misalnya mobil Kijang tahun 2000, ya lihat langsung, oh itu, ya kan? Ini cara pertama. Cara kedua, nggak lihat langsung, tapi ngelihat yang sejenis, ya. Dengan mengatakan mobil Kijang CC 1800 tahun keluaran tahun 2000, ya kebayang oleh kita, walaupun kita nggak lihat langsung, oh begitu, karena banyak tandingannya kan, artinya sejenis kan, ya. Cara kedua, cara pertama tapi lihat langsung, cara kedua lihat yang sejenis. Cara ketiga, dikasih tahu oleh yang terpercaya, yang siqah, ya. Kita nggak lihat langsung, nggak bisa. Ngelihat sejenis nggak bisa, jenisnya nggak ada. Nah, cara ketiga ini dikasih tahu oleh yang siqah. Misalnya yang bikin sendiri, ya, dia mengatakan warnanya anu, panjang sekian, lebar sekian. Mungkinkah kita nggak percaya? Ya nggak mungkin, orang dia sendiri yang bikin misalnya. Dikasih tahu oleh yang berkompeten. Itu. Nah, untuk mengetahui sifat Allah yang sebenarnya ini, pakai cara pertama, mungkinkah? Mungkinkah pakai cara pertama? Pengen tahu Allah, lihat aja langsung Allah. Mungkinkah? Ya nggak mungkin. Mana bisa kita melihat Allah langsung? Cara kedua, mungkinkah? Kalau pengen tahu Allah itu kayak apa, lihat yang sejenis dengan Allah. Mungkinkah? Ya nggak mungkin. Memang ada yang sejenis dengan Allah. Nah, satu-satunya cara untuk mengetahui siapa Allah yang ketiga ini apa? Dikasih tahu oleh orang yang siqah, yang paling tahu siapa Allah, siapa? Ya tentu Rasulullah SAW. Ini satu-satunya cara. Maka apa kata Rasulullah tentang Allah? Udah kita ikuti. Yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat. Yang mengatakan seperti itu siapa? Rasulullah SAW. Nggak mungkin kita tolak, nggak mungkin kita nggak percaya, kita imani apa adanya. Itu satu-satunya cara. Nah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang falasifah tidak menempuh satu-satunya cara ini. Dikiranya Allah itu bisa diketahui dengan kita berfikir. Oh, nggak mungkin Allah begitu. Oh, kalau begitu Allah dolim dong. Allah kan adil, nggak mungkin Allah. Pakai nggak mungkin. Beda dengan ahlu sunnah. Beda dengan para sahabat. Para sahabat nggak bilang nggak mungkin. Apa kata Rasulullah tentang Allah? Udah sami'na wa ata'na. Mau seaneh apapun. Apa misalnya? Allah tertawa. Ini sebagian orang aneh. Tuhan kok tertawa, ya? Tuhan kok tertawa? Enggak peduli para sahabat. Kata Nabi yang mengatakan Allah tertawa, yadhakullahu ila rajulain yataqatalu ahaduhumal akhar fayadkhulanil jannah. Allah tertawa melihat dua orang saling berbunuh-bunuhan dengan pedangnya, ya, dan dua-duanya pada akhirnya masuk surga. Allah tertawa. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Aneh, tapi para sahabat nggak peduli. Orang ini kata Nabi, nggak mungkin Nabi salah. Dan ini masalah agama, masalah keyakinan, bukan masalah teknologi. Kalau masalah teknologi, iya, apa kata dosennya bisa dibantah oleh muridnya. Ilmu dunia, ya kan?
Ini keyakinan tentu didapat dari orang yang diutus oleh Allah. Beliaulah satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah untuk umat ini. Maka tidak mungkin mengenal Allah, mengetahui Allah, meyakini tentang diri Allah tidak lewat lisan Nabi SAW. Kalau ada pertanyaan boleh disiapkan. Jadi wa huwal ladzi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah, bukan berarti ada dua ilah. Tetap satu ilah, tapi disembah di dua tempat. Di langit disembah, di bumi disembah, dan dimanapun disembah. Maksud langit itu tidak bumi ya. Yang dimaksud langit itu adalah bukan bumi gitu. Ketika tidak di bumi ya langit. Oleh karena itu dikatakan hujan turun dari langit gitu. Bukan berarti turun dari langit ketujuh, tentu tidak ya. Kan hujan turun dari awan. Hujan itu turun dari awan ya kan. Apakah awan itu di langit kedua, ketiga? Kan tidak ya. Awan itu tidak di bumi, nah gitulah kira-kira mudahnya. Karena tidak di bumi maka dikatakan langit, turun dari langit ya. Nah kalau antum naik pesawat kan di atas, kadang pesawat itu di atas awan ya kan, di atas awan. Berarti awan kan tidak tinggi-tinggi amat gitu kan. Ya'buduhu al-alamul uluwi wal-alamus sufla, disembah di alam yang tinggi dan di alam yang rendah. Yang dimaksud langit dan bumi. Bumi tentu rendah, menempel di bumi ya kan. Adapun yang di langit siapa lagi kalau bukan malaikat ya. Tapi jangan salah faham dengan ayat aamintum man fis sama, lalu ditafsirkan bahwa itu malaikat. Tidak. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit, di atas langit? Apakah kalian merasa aman tidak akan ditimpa bencana, tidak akan mudaratkan oleh yang di langit? Siapa yang dimaksud? Siapa lagi kalau bukan Allah, bukan malaikat. Kenapa? Karena kita boleh merasa aman dari malaikat. Yang kita tidak boleh merasa aman adalah dari Allah. Kenapa? Karena malaikat cuman melaksanakan perintah. Yaf'aluna ma yu'maru, hanya melakukan apa yang diperintahkan. Itulah malaikat ya. Seperti polisi itu hanya melaksanakan tugas ya kan. Kalau kepala polisinya atau penguasanya mengatakan jangan ditangkap, ya polisi nggak berani nangkap kan begitu. Kiasnya seperti itu. Maka sebuah kekeliruan, bahkan bisa syirik, ketika berharap dengan malaikat, pingin dibantu oleh malaikat, takut dengan serangan serbuan malaikat. Ini sebuah kekeliruan, bahkan syirik. Insya Allah antum masih ingat detik-detik Nabi Ibrahim mau dibakar, didatangi Jibril. Apakah Nabi Ibrahim minta tolong pada Jibril?
Tidak. Tidak. Karena kalau minta tolong pada Jibril syirik. Tidak boleh minta tolong kepada Allah. Gitu. Kenapa? Karena Jibril hanya melaksanakan perintah. Jangankan menolong, datang nggak berani. Datang Jibril nggak berani. Mana dalil? Ketika Nabi Rasulullah SAW minta kepada Jibril supaya Jibril lebih sering datang. Beliau pernah memohon kepada Jibril supaya Jibril lebih sering datang. Sebuah kebahagiaan ketika beliau didatangi oleh Jibril, Sayyidul Malaikah, Sayyidu Waladi Adam saja bangga tentunya, ya kan? Ketika kita didatangi oleh seorang wali kota, seorang gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden, raja, tentu senang sekali, bangga sekali, bahagia sekali. Apalagi ini Jibril. Beliau ingin sering didatangi oleh Jibril. Jibril menjawab seperti tadi. Kami hanya diperintah. Jibril mewakili seluruh para malaikat, bahwa malaikat datang ke sana, datang kemari, melakukan ini, melakukan itu cuman dalam rangka melaksanakan perintah. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Ini potongan dari hadis yang cukup panjang. 5 keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi selain beliau. Ada 5, salah satunya ini, bahwa bumi itu, tanah itu dijadikan untukku, untuk umatku, masjid dan tahur, masjid dan bersuci. Artinya dimanapun kaum muslimin berada, dia boleh sholat di situ. Dimanapun kaum muslimin berada, di tanah manapun, bisa dipakai untuk bersuci. Tentu ketika tidak ada air. Ketika air tidak ada untuk berwudu, maka boleh pakai tanah di bumi manapun. Ya, apa istilahnya? Tayammum. Wallahu. Ada pertanyaan? Silakan.